Bab 1. Awal kehidupan dalam perbudakan. Di tengah teriknya mentari dan gurun yang tak mengenal belas kasihan, lahirlah seorang anak dari bangsa Habasyah yang kelak akan menggetarkan dunia dengan keimanannya. Ia bukan putra bangsawan, bukan pula keturunan penguasa. Ia lahir dalam kondisi yang oleh masyarakat Arab saat itu dianggap hina sebagai anak seorang budak. Nama anak itu adalah Bilal bin Rabah. Ibunya, Hamamah, adalah seorang budak wanita asal Habasyah, Ethiopia, dan ayahnya juga berasal dari Afrika. Sejak lahir, Bilal tidak mengenal arti kebebasan. Ia tidak tumbuh dengan mainan atau canda tawa anak-anak lainnya. Sejak kecil, ia telah akrab dengan cambuk, perintah, dan ketakutan. Ia hidup di bawah kendali Umayyah bin Khalaf, seorang saudagar Quraisy yang kaya raya sekaligus keras dan kejam terhadap budak-budaknya. Kehidupan Bilal di Makkah tak ubahnya seperti bayangan di tengah siang hari, selalu ada, namun tak pernah dipedulikan. Ia dibawa ke pasar, dipaksa mengangkat beban berat, bekerja dari pagi hingga malam tanpa upah. Namun di balik tubuhnya yang letih dan kulit yang gelap legam, terbakar matahari, tumbuh kecerdasan dan ketenangan jiwa. Bilal bukan sekadar budak. Ia diam-diam mengamati, menyerap, dan mempelajari perilaku manusia di sekitarnya. Makkah saat itu adalah pusat kepercayaan paganisme Arab. Ratusan berhala mengelilingi Ka'bah, dan penyembahan terhadap batu, kayu, serta makhluk-makhluk gaib telah menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat. Para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umayyah bin Khalaf merasa bangga dengan status sosial mereka, memandang rendah orang-orang miskin dan para budak seperti Bilal. Namun di tengah kegelapan itu, cahaya mulai menyelinap perlahan. Seorang laki-laki dari Bani Hashim bernama Muhammad bin Abdullah mengumumkan bahwa ia telah menerima wahyu dari Tuhan semesta alam melalui malaikat Jibril. Ia mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah yang esa dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Risalah ini mengguncang struktur sosial dan kepercayaan masyarakat Makkah. Bilal mulai mendengar bisik-bisik tentang ajaran baru ini dari pasar, dari pembicaraan tuannya, bahkan dari para budak lain yang diam-diam membicarakan keberanian Muhammad. Namanya disebut-sebut dengan rasa kagum dan juga amarah. Bagi Bilal, ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar agama baru. Ini adalah seruan pembebasan. Seruan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, tak peduli status sosial, warna kulit, atau keturunan. Pada suatu malam yang sunyi, Bilal memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia diam-diam mendekati rumah Al-Arkam, tempat para pengikut Nabi Muhammad berkumpul. Di sana ia bertemu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi, yang menjelaskan makna Islam dengan kelembutan dan hikmah. Abu Bakar menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, bahwa Allah tidak menilai manusia dari hartanya, melainkan dari ketakwaannya. Kata-kata itu menusuk hati Bilal lebih dalam dari cambuk yang pernah mengenai punggungnya. Air mata menetes dari sudut matanya. Inilah yang selama ini kucari, bisiknya lirih. Dan di hadapan Abu Bakar, dengan suara gemetar namun penuh ketegasan, Bilal mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak saat itu, hidup Bilal berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia mulai mengenal arti kebebasan. Meski secara hukum ia masih budak, hatinya telah merdeka. Ruhnya telah terbang menuju cahaya tauhid. Namun kebebasan hati itu segera diuji. Kabar masuk Islamnya Bilal sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf. Amarah meledak dalam dada sang tuan. Baginya, pengkhianatan terhadap berhala adalah pengkhianatan terhadap seluruh struktur sosial Quraisy. Ia memerintahkan agar Bilal disiksa, bukan untuk sekadar menyakitinya, tapi untuk memaksanya murtad dari Islam. Bilal diikat dan diseret di jalanan Makkah. Tubuhnya dilempar ke padang pasir yang membakar. Di atas dadanya diletakkan batu besar hingga napasnya nyaris terhenti. Tapi dari bibir yang pecah dan kering itu hanya keluar satu kata, Ahad. Ahad, ahad. Satu kata yang mengguncang langit. Satu kata yang membuat para malaikat menunduk. Satu kata yang menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman. Umayyah semakin marah. Ia mengganti cara siksaan, memaksa budak-budaknya menginjak tubuh Bilal, menyiksanya siang dan malam. Tapi Bilal tak bergeming. Keimanan yang telah bersarang di hatinya tak bisa digoyahkan oleh kekerasan. Ia telah melihat kebenaran, dan ia lebih memilih mati dalam keimanan daripada hidup dalam kekafiran. Berita tentang siksaan terhadap Bilal sampai ke Rasulullah dan para sahabat. Mereka menangis melihat keteguhan Bilal. Maka Abu Bakar pun memutuskan untuk bertindak. Ia menemui Umayyah dan menawarkan untuk membeli Bilal. "Berapa harga budakmu ini?" tanya Abu Bakar. Umayyah dengan nada sinis menjawab,
kau mau membelinya? Dia sudah rusak. Ambillah dengan harga 7 ukiah emas. Tanpa tawar-menawar, Abu Bakar menyerahkan emasnya dan membawa Bilal pergi. Hari itu, langit Makkah seakan bersorak. Seorang budak yang dulu dirantai oleh dunia, kini bebas karena imannya. Bilal memeluk Abu Bakar dan berkata lirih, "Engkau telah membebaskanku di dunia. Semoga Allah membebaskanmu di akhirat." Maka dimulailah lembaran baru dalam hidup Bilal bin Rabah, seorang budak yang dibebaskan oleh manusia. Namun lebih penting lagi, dibebaskan oleh cahaya dari langit. Bersambung ke bab 2.